Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah. NIM saya 1902090031. Untuk melengkapi tugas mata kuliah seni pembelajaran anak usia dini, saya akan menjelaskan tentang BCCT, singkatan dari Beyond Center and Circle Time, atau biasa disebut dengan BCCT. Sejarah BCCT. BCCT merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoretik dan pengalaman empirik oleh Creative Center for Childhood Research and Training di Florida, USA, dan dilaksanakan di Creative Preschool Florida, USA selama lebih dari 25 tahun, baik untuk anak normal maupun untuk anak berkebutuhan khusus. Teori-teori yang mendukung pendekatan BCCT. Yang pertama yaitu menurut Maslow. Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar harus terpenuhi sebelum meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu menurut Anna Freud, mengungkapkan bahwa garis perkembangan berisi urutan tahap perkembangan anak, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari irasional menjadi rasional, dari hubungannya pasif menjadi aktif dalam realita. Salah satu dari 6 garis perkembangan Anne Freud yang digunakan sebagai dasar teori BCCT ini adalah garis perkembangan yang menunjukkan bahwa anak belajar mulai dengan badan, mainan, dan bermain. Yang ketiga yaitu ada teori menurut Erik Erikson. Erik Erikson mengungkapkan anak perlu dikembangkan rasa percaya pada diri sendiri dan lingkungannya, kemandirian, inisiatif, dan ketekunannya. Teori yang keempat yaitu menurut Vygotsky. Vygotsky mengemukakan anak perlu mendapatkan bimbingan sesuai dengan kebutuhannya. Vygotsky pun mencetuskan teori belajar scaffolding, yaitu tingkat pengetahuan atau pengetahuan berjenjang. Teori yang kelima yaitu menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan anak belajar menentukan dengan menggali segala sesuatu sesuai dengan tahap masing-masing anak untuk membangun pengetahuannya. Selanjutnya, pengertian BCCT. BCCT merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman empirik. BCCT juga dapat merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. Pendekatan BCCT menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal dan memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. Pendekatan BCCT selalu memberikan pijakan sebelum dan setelah anak bermain yang dilakukan dalam posisi duduk melingkar. Selanjutnya, prinsip-prinsip BCCT. Prinsip utama untuk model BCCT adalah model sentra. Model sentra adalah menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang memungkinkan anak bergerak, moving, dari satu aktivitas pembelajaran kepada aktivitas pembelajaran lainnya. Sedangkan prinsip pendidikan anak usia dini yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Prinsip pendidikan anak usia dini yang ketiga yaitu merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Yang keempat, mengembangkan kecakapan hidup anak. Yang kelima, menggunakan sumber dan media yang ada di lingkungan sekitar. Yang keenam, kegiatan dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang. Dan yang terakhir, pendidikan yang merangsang aspek perkembangan anak, yaitu rangsangan pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan anak usia dini. Selanjutnya,
Sistem pendukung. Sistem pendukung yang dibutuhkan dalam penerapan model BCCT diantaranya yaitu sarana, prasarana, dan sumber belajar. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, maka akan memungkinkan untuk menerapkan model pembelajaran BCCT. Apabila tidak ada sarana dan prasarana yang menunjang, tentu proses pembelajaran ini tidak dapat dikembangkan di lembaga tersebut. Bukan hanya sarana dan prasarana, sumber belajar pun menjadi penentu untuk berlangsungnya model pembelajaran BCCT. Tujuan pendekatan BCCT yang pertama yaitu proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami. Yang kedua, siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Yang ketiga, memposisikan guru hanya sebagai pengarah atau fasilitator. Yang keempat yaitu meletakkan pendidikan dasar keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian. Yang kelima yaitu terjalin kerjasama saling menunjang antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, sehingga menyebabkan siswa kritis dan guru kreatif. Dan yang keenam yaitu situasi belajar yang menyenangkan, sehingga anak dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran pendekatan BCCT. Langkah yang pertama yaitu persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran dilakukan dengan merencanakan RPPH. RPPH adalah desain kurikulum yang bersifat teknis dan berguna sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. RPPH yang disusun harus mengacu pada program mingguan yang di dalamnya tergambar indikator capaian perkembangan yang menjadi target pembelajaran, serta tema yang dijadikan alat untuk merumuskan skenario pembelajaran. Langkah pembelajaran pendekatan BCCT yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa pijakan. Pijakan yang pertama yaitu pijakan lingkungan. Pijakan lingkungan berisi kegiatan penataan bahan dan alat main yang akan digunakan di dalam sentra. Jadi, pendidik harus mempersiapkan lingkungan bermain, sehingga sebelum peserta didik masuk, sentra sudah tertata rapi dan siap untuk digunakan bermain. Pijakan yang kedua yaitu pijakan sebelum bermain. Pijakan ini dilaksanakan dalam lingkaran sebelum permainan dimulai. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pendidik untuk peserta didik yang pertama yaitu anak diminta untuk duduk melingkar dan pendidik ada di antara anak-anak. Kemudian pendidik menyuruh anak untuk memulai pembelajaran dengan membaca doa bersama, kemudian melihat siapa yang tidak hadir. Kemudian peserta didik memperkenalkan tema apa yang akan diperkenalkan kepada anak pada hari tersebut. Kemudian pendidik menyampaikan bagaimana aturan main seperti memilih teman, memilih mainan, cara menggunakan alat-alat, kapan mulai dan mengakhiri permainan, serta membuat perjanjian untuk merapikan kembali apa yang sudah dimainkan. Pendidik mengatur teman main dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memilih teman mainnya, serta pendidik mempersilahkan anak untuk memulai permainan. Pijakan yang ketiga yaitu pijakan saat bermain. Pijakan ini dilakukan ketika proses bermain di dalam sentra berlangsung. Kegiatan-kegiatan dalam pijakan ini seperti memberi waktu peserta didik untuk mengelola dan meneliti pengalaman main, mencontohkan komunikasi yang tepat, memperkuat dan perluas bahasa peserta didik, meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan berhubungan teman sebaya, mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan main siswa. Yang keempat yaitu pijakan setelah bermain. Pijakan ini dilakukan ketika kegiatan bermain sudah selesai. Beberapa kegiatan dalam pijakan setelah bermain yaitu mempersilahkan anak untuk membereskan alat mainan yang telah digunakan, mempersilahkan anak untuk duduk melingkar. Kemudian pendidik menanyakan kepada setiap anak kegiatan main yang telah dilakukan atau melakukan recalling untuk melatih daya ingat anak dan melatih mengungkapkan gagasan dan pendapat akan kegiatan main yang telah anak lakukan.
langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan BCCT yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau bukti-bukti tentang perkembangan dan hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hijriati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Seni Pembelajaran Anak Usia Dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.